Ya, baik. Kembali lagi dalam debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Pada sesi ini tadi seperti yang sudah dikatakan, masing-masing pasangan calon ini akan diberikan pertanyaan sekitar isu faktual oleh para panelis yang akan kami bacakan, dan waktunya untuk sesi ini adalah 2 menit untuk menjawab. Dan kami akan sampaikan kembali bahwa urutan menjawab sudah berdasarkan hasil undian yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016 yang dihadiri oleh perwakilan pasangan calon dan juga Komisi Independen Pemilihan Aceh. Yang mendapat urutan pertama kali adalah pasangan nomor urut 1. Berikut adalah pertanyaannya, 2 pertanyaan sekaligus. Yang pertama, isu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat di Aceh, terutama generasi muda, semakin mengkhawatirkan dan terus meningkat tiap tahun, baik dalam jumlah kasus maupun jumlah pengguna. Apa program-program konkret yang akan Bapak buat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berbagai kajian menunjukkan bahwa Aceh adalah daerah dengan kerawanan bencana yang tinggi, terutama gempa bumi dan banjir yang melanda setiap tahun dan kurang disentuh di dalam misi atau program kerja para paslon. Pertanyaannya adalah, apa program yang akan Bapak susun untuk menghadapi kondisi rawan bencana tersebut di Aceh? Kita akan mulai, waktunya 2 menit dari sekarang. Kita ketahui bahwa penanggulangan narkoba di Aceh ini merupakan narkoba nomor 8 secara nasional. Maka oleh karenanya perlu sejak dari pendidikan baik umum dan agama yang terutama untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di sekolah-sekolah, kemudian sampai ke tingkat SLA, sehingga masyarakat mengetahui dengan adanya pendalaman agama, mengetahui bahwa halal dan haram dan akan terjadi hal yang tidak inginkan dengan adanya narkoba. Masih ada waktu, silakan. Mungkin kami tambahkan bahwa memang persis seperti apa yang disampaikan oleh Bapak calon Wagub tadi. Ini memang harus berlaku dari semua strata. Oleh karena semua elemen hari ini sangat intens sekali di dalam pemberantasan narkoba, apalagi di Aceh kita. Maka kerjasama lintas sektor ini penting sekali dalam narkoba, dan semua stakeholders harus benar-benar dirangsang untuk narkoba ini. Yang kedua tadi ada masalah yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah masalah bencana alam. Di dalam aspek bencana alam ini, yang paling penting bagaimana kemudian kesiapan kita ada early warning system. Dari awal-awal kepada masyarakat ini sudah mampu kita bangun sebuah pemahaman bagaimana kita berada di dalam wilayah-wilayah yang bencana ini. Sehingga kesiapan tim-tim bencana kita benar-benar kita fasilitasi. Saya akan fasilitasi dengan bagus sekali ini tim-tim ke bencana alam di seluruh daerah sampai ke desa-desa, dan memberikan pemahaman yang terus-menerus kepada masyarakat kita, penyuluhan, sehingga masyarakat merasa bersama kita di dalam menghadapi bencana itu bersama-sama. Jangan pernah kita tinggalkan masyarakat itu sendiri gitu, di dalam menghadapi bencana-bencana yang terus-menerus terjadi di daerah yang kita cintai ini. Dengan demikian, maka semua elemen, semua unsur akan mempunyai sebuah visi yang sama. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan adalah pasangan calon nomor urut 5, Muzakir Manaf dan T.A. Khalid. Dan saya mohon juga kepada semua peserta calon untuk mendengarkan, karena ini pertanyaannya yang sama, semua akan menjawab pertanyaan yang sama. Pertama tentang narkoba, mungkin bisa dicatat, penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Aceh ini semakin mengkhawatirkan, terus meningkat setiap tahunnya, baik dalam jumlah kasus maupun juga jumlah pengguna. Pertanyaannya, apa program konkret yang akan Bapak buat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut? Yang kedua, temanya adalah mengenai bencana alam atau penanggulangan bencana. Berbagai kajian menunjukkan bahwa Aceh ini merupakan daerah dengan kerawanan bencana yang tinggi, terutama gempa bumi dan juga banjir yang melanda setiap tahunnya dan yang kurang disentuh di dalam misi atau program kerja dari pasangan calon. Pertanyaannya, apa program yang akan Bapak susun untuk menghadapi kondisi rawan bencana tersebut di Aceh? Waktu 2 menit, kita mulai sekarang. Terima kasih. Yang pertama, masalah narkoba. Saya rasa di sini perlu kita waspadai semua dan perlu tanggung jawab kita semua aparat, tidak terkecuali. Karena Aceh adalah letak di geografi, kelautan, laut. Jadi di situ semua aparat, semua masyarakat harus kita awasi. Karena
datangnya narkoba mestinya dari laut, kebanyakan dari laut, dari pelosok-pelosok, dari kuala-kuala. Oleh sebab itu, ini salah satu untuk kita cegah narkoba atau cegah masuknya narkoba. Kemudian kepada penyimpan, pengedar dan juga pembuat, ini harus diberikan sanksi yang paling berat. Saya sependapat dengan pendapat Presiden kita Bapak Jokowi dengan menindaklanjuti eksekusi sampai mati. Saya cukup setuju. Baik, sisa waktu silahkan kalau ingin ditambahkan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan yang kedua menyangkut dengan bencana gempa. Memang tak bisa dipungkiri, memang Aceh ini rawan gempa. Kita juga tak bisa pungkiri kehendak Allah itu. Tetapi kita sebagai manusia, kita hanya bisa, dan kita pemerintah juga bagaimana ke depan harus memberikan pemahaman dan rasa nyaman kepada masyarakat sehingga rasa mencegah terhadap gempa sehingga mereka lebih siap dengan situasi apapun. Kemudian di samping kita pemerintah juga memperhatikan infrastruktur yang bisa mencegah kematian dari gempa tersebut. Seperti yang terjadi di PD selama ini. 5% menghancurkan hampir rata semua bangunan. Ini ada kesalahan teknis kalau kita bicara segi infrastruktur. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Di samping kita mencegah bagaimana memberikan penguatan mental. Karena hancurnya gempa, jangan hancurnya mental rakyat kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kita akan selanjutnya ke pasangan nomor urut 6. Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Pertanyaan yang sama, saya akan bacakan pertanyaannya. Apa program-program konkret yang akan Bapak buat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut? Pertanyaan kedua, apa program yang akan Bapak susun untuk menghadapi kondisi rawan bencana tersebut di Aceh? 2 menit waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Aceh memang dikenal sebagai daerah penghasil ganja. Ganja merupakan salah satu narkoba. Untuk ini, selain penegakan hukum, juga perlu dijadikan alternatif bisnis bagi penanam ganja. Kami telah pernah mengupayakannya tahun 2010 dengan menggandeng satu NGO dari Thailand, milik kerajaan Thailand, untuk memberikan alternatif kepada masyarakat yang mantan penanam ganja untuk beralih ke menanam komunitas yang kira-kira hampir sama, menguntungkan juga. Yang kedua, Aceh ini berdekatan dengan Thailand dan Malaysia, di mana trafficking derivatif metamfetamin sangat kental dan sangat banyak anak-anak muda Aceh yang terlibat dalam bisnis yang menguntungkan ini tapi haram. Dan untuk itu kita minta penegakan hukum di laut dan di darat juga. Ini kita butuh muzakarah para ulama, karena untuk memberikan hukuman berat, misalnya hukum mati, perlu muzakarah ulama, karena salah satu dari 3 yang bisa dihukum mati dalam Islam adalah menimbulkan kerusakan di muka bumi. Saya kira kalau muzakarah ulama mengatakan bahwa trafficking atau penyalahgunaan atau perdagangan narkoba yang khususnya sabu-sabu itu bisa menjadi. Silakan Pak Nova. Pertanyaan kedua giliran saya. Untuk mengantisipasi kerawanan bencana, simpel saja. Kita harus membangun early warning system. Bencana harus ditangani dengan sistem. Sistem bisa sebelum pra bencana, antisipatif, selama bencana, dan pasca bencana apa yang kita kenal sebagai relief dan rehab rekon. Baik, terima kasih. Oke, pasangan baik. nomor Terima kasih 6. dan selanjutnya pasangan nomor urut 2, Zakaria Saman dan Teguh Alaidin Syah. Pertanyaannya sama. Mau langsung menjawab atau saya perlu lagi? Ya, terima kasih. Langsung, Dengan silakan. baik teman-teman sekalian, para pemirsa yang saya hormati. Narkoba itu ada secara internasional dan ada internal. Ini bisnis yang menggiurkan. Oleh karenanya, secara internasional ini harus ada kerjasama antar negara. Bagaimana supaya mata rantai narkoba harus diputuskan. Kalau tidak, ini terus berkelanjutan. Kemudian secara internal ini juga penegakan hukum yang tegas, terutama kalau tidak di backing oleh para orang backingan, ini narkoba ini tidak berani untuk terus menjalankan tugasnya. Oleh karenanya narkoba ini suatu
kegiatan yang backing-backingan. Kenapa? Ada uang sana, ada bisnis yang menggiurkan. Oleh karenanya, kalau ini tidak diputus mata rantai, maka oleh karenanya kami dua konsep. Konsep pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan apa? Tadi saya katakan hukum. Kemudian pemberantasan yang ada supaya terus ditegakkan pengedarnya, kemudian pengkonsumsinya, bukan hukum seberat-beratnya. Oleh karenanya juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa narkoba ini akan membahayakan bagi generasi yang akan datang. Berikutnya untuk mitigasi bencana. Teman-teman sekalian, Aceh, khususnya Sumatera, ring of fire. Kita bencana. Untuk mengatasinya apa? Harus ada mitigasi bencana. Harus ada peta bencana supaya orang aware, tahu bahwa ada daerah-daerah yang harus menangani dengan baik, ada yang kurang baik. Oleh karena harus asosiasi. Harus ada membentuk desa-desa tangguh bencana. Sehingga masyarakat semuanya tahu bahwa apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Untuk apa? Untuk mencegah terjadi kematian, untuk menyelamatkan harta benda, dan sebagainya. Oleh karenanya, peta-peta bencana harus ada, masyarakat harus tahu bahwa bencana harus kita ketahui dan kita aman dengan bencana. Terima kasih. Terima kasih pasangan nomor urut 2. Kita sekarang akan ke pasangan nomor urut 3 dengan pertanyaan yang sama terkait isu penyalahgunaan narkoba. Apa program-program konkret yang akan Bapak buat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba? Dan pertanyaan kedua soal isu penanggulangan bencana. Apa program yang akan Bapak susun untuk menghadapi kondisi rawan bencana tersebut di Provinsi Aceh? Waktu Anda 2 menit, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang pertama kita tahu bahwa kedua bencana ini merupakan tugas yang paling menantang, paling besar, paling berat. Karena itu langkah pertama menurut saya adalah kerjasama. Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, kalau narkoba dengan BNN, kalau banjir mungkin dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Yang tentang narkoba ini, kita cari sebab-sebabnya kenapa. Sebab pertama tentu saja karena orang bisnis di sini untungnya besar. Dan ternyata mata rantai ini terbanyak di tetangga kita di Malaysia. Dan menurut informasi bahwa justru ada elit-elit Aceh yang ke Malaysia menjadi juga geng atau mafianya. Karena itu dengan kerjasama BNN kita mencari siapa elit-elit itu, tangkap dulu mereka. Jangan tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang pertama. Jadi tidak ada pemimpin yang melakukan hal seperti itu. Yang kedua, kita tahu bahwa narkoba ini juga dilakukan oleh anak-anak muda yang memang dia perlu pencarian. Jadi sekali lagi lapangan kerja perlu diciptakan. Kalau tidak ada, mereka akan tetap ke situ. Padahal anak-anak Aceh ini anak-anak yang beriman, anak-anak yang taat, tapi dia lakukan juga. Dia tahu salah dilakukan. Kenapa? Karena terpaksa. Karena perut tadi di lapangan kerja harus lakukan. Tentang bencana juga sama. Kita ini tidak gampang. Kalau Pemda berapalah kemampuannya. Oleh karena itu harus disurvei di mana letak-letak tantangannya. Misal di Tenom, di Singkil. Kita tahu di situ memang alamnya lebih rendah daripada sungai. Banjir cepat. Oleh karena itu pendangkalan harus dilakukan supaya tidak terjadi pengurasan daripada sungai. Kemudian kalau penduduk ada di lembah, itu tentu harus dilakukan resettlement. Karena selama ini banjir selalu yang mengenakan adalah daerah-daerah yang rendah. Jadi itu langkahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan untuk yang terakhir kepada pasangan calon nomor urut 4 dengan pertanyaan yang sama Pak Zaini Abdullah dan Nasarudin. Langsung saja kita mulai, waktunya 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Menyangkut dengan narkoba, di situ kamilah yang paling penting adalah pendidikan. Yang terutama sekali itu menyangkut pendidikan kepada yang melakukan itu sendiri, pengetahuan umum yang menyangkut dengan komplikasi-komplikasi yang disebabkan daripada narkoba kepada tubuh manusia. Yang kedua adalah pendidikan yang menyangkut dengan pendidikan agama. Pendidikan agama ini penting semenjak itu anak itu ataupun putra-putri itu turun dari rumah, itu mesti tanggungjawab daripada orang tuanya. Orang tua yang bertanggung jawab untuk melihat anak-anaknya jangan sampai berkeliaran. Waktu sampai azan, itu seperti grup kami azan, itu mereka masih duduk di tempat-tempat di warung kopi. Mereka harus pergi bersalat, mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian menyangkut dengan akidah dan akhlak. Itu menyangkut dengan pendidikan agama tentunya, mulai badan-badan daya dan pendidikan agama lainnya.
yang sudah ada di tempat kita ini. Saya kira itu yang paling penting. Saya kira Pak Anas kalau mau tambah tentang mitigasi bencana. Terima kasih. Kami tambahkan berkenaan dengan narkoba. Yang pertama harus tuntas dari sumbernya. Sumber itu ada dua. Kalau dari dalam kebun ganja, itu dari dalam Aceh. Kita ganti kebun ganja ini dengan kebun-kebun produktif. Apa saja yang menghasilkan. Yang kedua, kalau dari luar. Dari luar kita harus antisipasi semua aparat negara, aparat pemerintah, darat, laut, dan udara harus memerankan perannya yang benar-benar dapat mencegah masuknya narkoba itu ke Aceh. Baik. Pertanyaan kedua? Yang kedua adalah berkaitan dengan gempa. Kami kira ini yang pertama perlu kita lakukan adalah pemahaman kepada masyarakat. Mohon maaf waktunya sudah habis. Waktunya habis. Pasangan nomor Maaf sekali, urut kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Dan akan semakin seru perdebatan ini karena di sesi selanjutnya kami akan hadirkan, kalau tadi pertanyaan datang dari panelis, selanjutnya pasangan calon akan saling bertanya kepada pasangan calon lainnya. Tetap bersama kami usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali.